Halo warga intelektual sekalian. Di Arab Saudi terjadi banjir bandang, guys. Wow, luar biasa. Bahkan jalan-jalan di Arab Saudi sudah seperti sungai, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Arab Saudi banjir, apakah ini bisa disebut musibah atau cobaan? Apakah ini cobaan dari Tuhan atau musibah dari Tuhan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa ya kalau Arab Saudi itu banjir ya, maka warga Konoha akan serentak mengatakan, "Oh, ini cobaan, ini bukan musibah." Sementara kalau misalnya Amerika mengalami yang namanya masalah kebakaran misalnya, ya beberapa tahun yang lalu Amerika pernah kebakaran ya, lalu warga Konoha serentak mengatakan, "Oh, itu musibah, bukan cobaan." Padahal di sana ada masjid yang kebakaran juga. Jadi betapa liciknya kita dalam berpikir, guys. Jadi semacam standar ganda gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu selalu suka banget yang namanya standar ganda? Kalau seiman, maka akan dikatakan, "Oh, ini adalah oh, cobaan." Sementara kalau bukan seiman ya, warga Konoha itu akan mengatakan, "Oh, ini musibah. Oh, kena karma tuh. Oh, kena ajab tuh," ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah musibah banjir yang ada di Arab Saudi ini ajab atau cobaan? Kemudian ya, baru-baru ini Iran mengalami yang namanya kekeringan. Ya, Arab Saudi dengan Iran itu kan masih seiman tuh ya. Kenapa nggak dikirim aja air yang dari Arab Saudi itu dikasih pipa gitu ya sampai ke Iran biar Iran tidak kekeringan air. Menurut kalian gimana? Apakah ini ide menarik atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa di Arab Saudi terjadi banjir bandang? Apa alasannya? Terjadinya banjir bandang yang ada di Arab Saudi, yaitu di daerah Jeddah dan Madinah. Faktor utamanya itu karena curah hujan yang sangat besar sekali ya. Kemudian faktor yang kedua itu karena drainase yang bermasalah. Drainasenya itu tidak muat menampung volume air yang sangat-sangat melebihi ya kapasitas daripada drainase itu sendiri. Namun ya, banyak warga Konoha mengatakan, "Oh, ini cobaan dari Tuhan," gitu. "Oh, ini cobaan dari yang di atas," gitu ya. Ketika Arab Saudi mengalami banjir gitu. Nah, yang jadi pernah kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita standar ganda banget ya? Sementara Amerika dulu kebakaran, kita kata-katain ya, warga Konoha mengata-katain, "Oh, ini adalah ajab, oh ini kena karma," dan lain sebagainya. Sementara di Arab Saudi kita mengatakan, "Oh, ini bukan ajab, oh ini adalah, cobaan dari Tuhan," gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Konoha itu standar ganda banget gitu? Apa alasannya? Apakah ada hubungannya dengan agama gitu? Apakah ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama? Jadi, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini ya. Yang saya maksud di sini adalah tradisi dalam beragama. Saya tidak menyalahkan agamanya, tapi tradisi dalam beragama. Ya, sekali lagi garis bawahi, tradisi dalam beragama di Konoha itu cenderung seperti itu. Cenderung membela yang seiman, walaupun seiman itu salah, dan kita akan menjelek-jelekkan yang beda iman dengan kita. Walaupun yang beda iman dengan kita ini benar, kita akan menyalahkan biasanya seperti itu ya. Jadi kita itu lebih mementingkan yang namanya seiman. Seiman di atas segalanya, seiman di atas daripada senegara. Itu prinsip daripada warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh tradisi dan beragama? Sangat jelas dipengaruhi oleh tradisi dan beragama. Karena umat muslim yang ada di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, yang nggak urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi warga Konoha itu ya nggak anti kritik, tapi orang Indonesia itu anti kritik, mudah baperan, guys ya. Mudah baper banget ya, mudah dimasukkan ke hati gitu. Karena apa? Karena IQ-nya setara dengan, gorila gitu ya, nggak bisa membedakan mana kritik, mana hujatan ya, mana, mengajak introspeksi diri. Jadi di video ini saya mengajak yang nonton video untuk introspeksi diri ya. Kalau kita tidak introspeksi diri, maka ini akan berulang terus ya. Ini masalah banget ya, ini penyakit, sehingga kita tidak menjadi negara maju. Negara maju itu mereka berpikirnya itu tidak hitam putih. Warga Konoha kan berpikirnya itu hitam putih ya.
Kalau seiman dibenarkan, kalau tidak seiman disalahkan. Itu kan berpikir hitam putih namanya. Kalau nggak benar salah gitu. Jadi nggak ada warna yang lain gitu, warna abu-abu. Jadi kita sebagai kaum intelektual, kita nggak boleh berpikir hitam putih. Orang yang berpikir hitam putih adalah anak kecil. Anak kecil itu nggak bisa melihat warna yang lain. Ya kalau nggak jahat, ya benar gitu. Ya kalau nggak benar, salah gitu. Jadi nggak ada warna yang lain gitu. Di video ini saya mengajak yang nonton video ini untuk melihat ada warna yang lain gitu, tidak hanya hitam dan putih. Jadi gini guys, warga Konoha itu kan didoktrin ya, berdasarkan tradisi agama didoktrin untuk selalu mencintai yang namanya saudaranya sendiri, yaitu seiman. Sesama muslim itu kan persaudaraan itu kuat banget. Nah, saya tidak melarang yang nonton video untuk tidak bersaudara dengan sesama muslim ya, tapi persaudaraan ini juga ada biasnya gitu ya. Saking kuatnya persaudaraan ini ya, kadangkala ada biasnya. Jadi persaudaraan yang saya maksud itu adalah sealiran biasanya, bukan seagama ya. Karena Syiah dengan Sunni juga ribut kan, antara aliran yang eh, Wahabi dengan NU juga ya nggak terlalu akur kan. Jadi maksud saya itu aliran ya. Jadi antara sealiran, antar kelompok mereka itu sangat-sangat solid sekali, sangat-sangat militan sekali gitu ya. Mereka punya hubungan yang sangat-sangat kuat. Ya, bahkan berlebihan menurut saya pribadi. Sehingga kalau misalnya nih golongan mereka misalnya yang kena masalah, oh maka akan dikatakan, oh ini adalah cobaan, ini bukan ajab gitu. Ya, sementara beda golongan misalnya nih Amerika misalnya, oh ini ajab ya ketika Amerika kebakaran gitu. Padahal di Amerika masjid ada yang kebakar juga tuh ya. Licik kan cara berpikirnya. Jadi nggak boleh seperti itu guys. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini guys ya. Saya tidak menyebutkan agamanya ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Saya tidak menyalahkan agama ya. Jadi gini. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang diperkaos ya, yang diputar-putar atau dipelintir-pelintir untuk kepentingan mereka. Misalnya nih ada ayat-ayat yang mengatakan misalnya eh, bahwa kebenaran itu milik kita gitu ya. Kita adalah yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama kita yang paling benar sedunia. Pokoknya semua orang takjub dengan kitab suci kita. Semua orang itu ya mengatakan bahwa agama kita paling suci. Bahkan Elon Musk juga nanti akan mualaf ya. Kemudian Albert Einstein juga mualaf ya. Kemudian Edis TV juga nanti akan mualaf. Di Konoha itu sering ya Edis TV disebut dengan Syekh Al Edis TV. Ya, Syekh Al Edis TV ya bin Mamarika gitu ya. Sering tuh diajak-ajak ya di sosial media. Bukan berarti saya pendukung Iris TV ya, saya tuh nggak ada urusan dengan Iris TV ya. Saya melihat Iris TV ya netral aja gitu ya. Kalau dia salah, salah gitu. Kalau benar, benar gitu. Saya tidak membabi buta mendukung Iris TV. Enggak ya. Saya tuh lebih sekuler guys ya. Saya lebih memisahkan antara agama dengan hubungan pribadi, ya memisahkan agama dengan negara, ya memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi saya nggak gabung-gabung guys. Sementara warga Konoha itu kan sering menggabungkan. Kalau seagama mereka akan bela-bela mati-matian ya, seperti Arab Saudi ya. Kemudian apalagi faktor lainnya gitu ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, gak urusan dengan orang Indonesia ya. Kalau saya perhatikan itu ya, justru orang yang semakin beragama itu, yang di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan, semakin mereka beragama itu, maka mereka semakin anti kritik gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena semakin mereka mendalami agama itu, mereka semakin berprinsip bahwa agama lain itu sesat. Nah, karena Amerika itu mayoritas Kristen, maka mereka menganggap bahwa iya Amerika itu sesat gitu. Karena beda agama gitu. Ya, kalau misalnya nih Amerika itu mayoritas Muslim misalnya, mereka akan mengatakan, oh kebakaran yang ada di Amerika itu bukan ajab, bukan, oh itu cobaan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena seperti yang saya katakan tadi itu ya. Ini semacam bias guys ya. Kalau misalnya nih ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, biasanya ya kalau mohon maaf ya, agama lain ya, agama Buddha misalnya, agama Hindu atau agama Kristen misalnya, kalau saya perhatikan tuh semakin mereka mendalami agama, maka mereka akan semakin bijaksana kalau saya perhatikan. Semakin berperikemanusiaan gitu. Seperti kita ambil contoh misalnya Mother Teresa, itu kan orang yang sangat religius ya.
Ya, dalam agama Islam juga ada sebenarnya yang baik ya, seperti misalnya katakanlah Gus Dur juga baik kok sebenarnya. Kemudian ada lagi ya orang-orang yang baik dalam agama Muslim ya. Bahkan ART di rumah saya itu beragama Muslim ya, tapi kan jumlahnya nggak banyak, itu masalahnya, guys. Saya tidak menyangkal bahwa dalam, umat Muslim itu semuanya nggak baik ya. Ada orang yang baik, tapi jumlahnya nggak banyak, itu masalahnya, minoritas. Ada banyak kok ya kaum muslimin yang baik kok ya, seperti Guru Gembul misalnya. Guru Gembul tuh baik, guys, ya. Salah satu muslim terbaik yang pernah saya kenal. Justru karena dia baik, ya, kaum muslim sendiri mengkritik Guru Gembul itu dia adalah liberal gitu ya. Jadi kacau kan cara berpikirnya. Kalau saya perhatikan tuh ya, ini hanya di Konoha ya. Muslim yang ada di Konoha itu ya muslim sejati itu mereka berpikir bahwa muslim yang mengkafir-kafirkan agama lain gitu ya. Kalau dia nggak mengkafir-kafirkan ya, nggak menjelek-jelekan agama lain, maka tidak dikatakan muslim sejati. Itu kalau saya perhatikan di Konoha ya. Seperti Guru Gembul misalnya contohnya. Guru Gembul itu kan menurut saya itu sangat bagus ya. Cara berpikirnya nggak hitam putih ya. Kemudian dia itu kalau saya perhatikan itu sangat-sangat sekuler ya. Dia orang yang beragama, tapi dia memisahkan gitu ya, memisahkan antara urusan agama dengan urusan pribadi atau urusan negara gitu, nggak mencampur-campurkan ya kalau saya perhatikan. Bahkan dia lebih, eee, ke ini ya, orang yang sangat-sangat saintifis ya kalau saya perhatikan Guru Gembul. Nah, ketika dia bicara tentang sains ya, teknologi dan lain sebagainya, maka dia dikatain, liberal. Oh, Guru Gembul itu cucu PKI gitu. Jadi warga Konoha itu kalau misalnya kita nggak setuju dengan statementnya, kalau nggak setuju misalnya mengkafir-kafirkan agama lain, oh, kalau misalnya kita mengatakan, "Jangan kafir-kafirkan agama lain dong, nggak boleh seperti itu, dosa." Maka kita akan dikatain, "Oh, kamu cucu PKI, oh kamu anti-anti PKI, oh kamu pengkhianat." Jadi ngaco cara berpikirnya. Please lah ya. Gini guys, kenapa saya bikin channel ini? Sebenarnya saya tuh nggak ada untungnya bikin channel ini sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Kalau duit tuh saya udah berkecukupan. Saya nggak mengharapkan duit dari YouTube guys, karena saya ngomong seperti ini kebanyakan saya itu dolar kuning guys, dolar kuning. Karena apa? Karena ya sensitif, ini hal yang sensitif gitu. Jadi gini guys ya, kalau saya bisa memajukan negara ini sendirian, saya nggak bakal bikin channel ini. Tapi saya sadar untuk kemajuan bangsa kita itu tidak boleh sendiri gitu, harus rame-rame, harus berjamaah. Karena apa? Karena kalau mau maju itu harus bareng-barengan gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalnya nih saya sendirian ya memajukan negara ini ya, nggak peduli dengan orang lain misalnya, orang lain mau agama kek, ya mau, kafir-kafirin orang lain kek, dan lain sebagainya, nggak peduli misalnya nih, saya nggak peduli ya, maka ya nggak akan ada perubahan, nggak ada perubahan. Ya kita harus menyebarkan gitu loh, ya kita harus menyebarkan kebaikan, cara berpikir yang bagus itu seperti ini gitu. Karena, negara kita ini nggak bisa maju kalau hanya pengaruh satu orang, nggak bisa. Warga Konoha kan seperti itu ya, one man show. Dia sangat menambahkan pemimpin-pemimpin yang bisa merubah negara ini, seperti Pak Jokowi misalnya. Dulu kan kita berharap banget ya sama Pak Jokowi memajukan negara kita. Kita nggak sadar diri gitu, Pak Jokowi itu nggak bisa memajukan negara kita sendirian, nggak bisa. Harus dipengaruhi oleh masyarakat juga. Negara maju itu kalau kita perhatikan seperti negara-negara Norwegia, Finlandia, Swiss, Amerika, mereka itu tidak terlalu berharap sama pemerintah kalau boleh jujur ya. Karena mereka berpikir bahwa pemerintah itu adalah bagian daripada masyarakat. Pemerintah itu adalah produk daripada masyarakat. Jadi kalau pemerintahnya korup, suka, nipu dan lain sebagainya, berarti masyarakatnya juga seperti itu. Negara maju berpikir seperti itu. Sementara Konoha nggak seperti itu ya. Mereka pengen presiden yang bisa bim salah bim, abrakadabra, langsung Konoha maju. Makanya Pak Jokowi sekarang ini ketika lengser, dimusuhi ya. Kalau Anda jeli, Pak Jokowi itu kan dimusuhi. Karena apa? Karena mereka terlalu berharap sama Pak Jokowi zaman dulu. Dan mereka kecewa. Mereka nggak sadar bahwa memajukan negara ini nggak nggak hanya pemimpin gitu yang bergerak. Masyarakat juga harus bergerak gitu. Ya, itulah alasan kenapa saya bikin channel ini. Kalau saya bisa memajukan negara ini sendirian, saya akan tutup channel ini. Karena saya sadar nggak bisa kita menjadi negara maju itu kalau kita nggak peduli dengan orang lain gitu. Karena apa? Karena kita menjadi negara maju itu ya harus barengan gitu. Contoh misalnya nih, saya sendiri misalnya nih, saya mandiri misalnya, saya nggak ngemis gitu ya sama pemerintah, ya saya bisa menciptakan lapangan kerja misalnya, ya kemudian saya bisa menggaji orang misalnya dan lain sebagainya. Apakah ini cukup? Nggak cukup.
Karena apa? Karena ada banyak orang di luar sana itu yang mengharapkan subsidi, yang, eee, berpikirnya itu mengharapkan, durian runtuh gitu ya kan, mengharapkan uang dari langit gitu, nggak mau bekerja gitu ya, terus maki-maki pemerintah kerjanya tiap hari gitu, sementara kalau dia menjabat dia juga akan korupsi gitu. Ini nggak bagus guys, nggak bagus. Cara berpikir seperti ini nggak bagus ya. Jadi mohonlah ya, sama yang nonton video ini ya, mari kita berkesadaran gitu ya. Apakah ini dipengaruhi oleh agama juga? Menurut saya ini sangat dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, saya tidak, nyuruh yang nonton video untuk, tidak beragama ya. Berdoa itu kan sebenarnya maksa ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu orang yang berdoa itu maksa biasanya. "Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini." Tapi dia tidak berusaha gitu ya, cukup berdoa gitu ya 10 kali sehari ya, sampai guling-guling ya kan. Berdoa tapi nggak ada rasa mewujudkan gitu, cuma berdoa minta ini, tuntut segala macam. Ya seperti itu nggak bakalan ada perubahan, Bro. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama, tapi kalau saya perhatikan tradisi ini terus berulang-ulang gitu ya. Kemudian apalagi yang dipengaruhi oleh agama sehingga seseorang itu susah menjadi maju gitu dan cenderung berpikir hitam putih. Jadi warga Konoha itu ya, umat yang di Konoha itu, mereka itu berprinsip bahwa yang seiman itulah di atas segalanya. Jadi misalnya nih ada orang senegara nih ya sama dia, tapi minoritas misalnya, beda agama dengan dia. Maka dia akan lebih membantu yang mayoritas. Itu sudah rahasia umum, guys. Mungkin dia tersahabat yang berpikir, oh nggak semuanya seperti itu. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi rata-rata seperti itu kok ya tradisi di Konoha kalau saya perhatikan. Jadi minoritas itu yang beda agama dengan kita, agama minoritas di Konoha itu dianggap beda negara dengan mereka, nggak satu negara. Ya, saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi ya rata-rata berpikirnya seperti itu. Jadi kita juga dibantu itu ya dinomorduakan. Pertama mereka membantu yang seiman ya. Ketika yang seiman sudah dibantu ya nanti baru yang, kedua gitu ya. Sama seperti ya mohon maaf ya, seperti bantuan di Sumatera misalnya. Pak Anies misalnya. Pak Anies cuman ke Aceh doang kan. Dia nggak ke ini, nggak ke Sibolga gitu, nggak ke Tapanuli Utara gitu, yang mayoritas Kristen, enggak. Dia cuman ke Aceh doang gitu. Ya, nggak seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Mulyadi itu kan semuanya ya, ketika ada bencana semuanya, mau Kristen kayak mau, Islam, Katolik, itulah ya alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu dicintai. Ferry Yulianti juga seperti itu. Ferry Yulianti itu, hanya di Aceh doang kan. Ya walaupun dia membantu misalnya nih ya, dengan, menggunakan, perpanjangan tangan kita bisa. Tapi kan Ferry Irwandi cuma di Aceh doang, padahal bukan di Aceh yang masalah kan. Di Tapanuli itu juga ada masalah, di Sibolga juga ada masalah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan banyak tuh yang terdampak ya. Tapi kalau saya perhatikan ya mereka lebih fokus yang seiman aja ya gitu ya. Jadi, pada saat bencana sekalipun mereka membantu juga ya. Agama mayoritas di Konoha itu ya, mereka juga membantu, tapi menomorduakan minoritas gitu, nggak semuanya. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu yang saya suka dengan Kang Mulyadi. Makanya saya itu sering bahas Kang Deddy Mulyadi ya. Karena apa? Karena menurut saya itu, dia itu ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini kalau misalnya ada fans Kang Deddy Mulyadi ya, mohon maaf ya. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu nggak seperti umat muslim lainnya. Dia berbeda kalau saya perhatikan ya. Dia lebih ke menganut filosofi Sundawitan. Saya tidak mengatakan Kang Dimula itu beragama Sundawitan ya, tapi dia lebih ke filosofi Sundawitan. 80% Kang Dimuladi itu adalah Sundawitan ya. Filosofi ya, bukan agama ya. Kalau saya mengatakan seperti ini nanti sensitif guys ya. Kalau saya mengatakan bahwa Kang Dimula itu beragama Sundawitan itu kan sangat sensitif ya. Tapi kalau saya melihatnya dia lebih menganut yang namanya filosofi Sundawitan. Filosofi Sundawitan itu kan harus mengayomi semua ya masyarakat, Somea ya, kemudian Silih Asih, Silih Asuh ya. Silih Asih itu artinya saling mengasihi, Silih Asuh saling menjaga. Nah, itu filosofi Sundawitan yang kita tinggalkan. Kita lebih silau dengan ya agama-agama dari luar ya, padahal kita punya agama yang sangat bagus bernama Sundawitan. Makanya saya menggunakan ikat kepala seperti ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya itu sebagai dukungan moral gitu. Ada agama yang sangat bagus sekali di Nusantara, tapi kita tinggalkan. Kita lebih silau dengan ya budaya-budaya barat gitu ya. Kita silau dengan budaya-budaya Arab gitu.
Itu, kesilapan kita, guys, ya. Kemudian kembali ke Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi ini, bisa banjir bandang ya, sementara di Iran kekurangan air gitu. Bagaimana kalau dikasih pipa gitu kan dari, Arab Saudi ke Iran gitu ya, dikasih pipa yang sangat panjang sekali ya kan, ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju? Kalau menurut saya pribadi itu nggak masuk akal, guys, ya, dan Iran juga mungkin nggak mau, karena apa? Karena mereka kan gotok-gotokan ya, seagama tapi gotok-gotokan. Karena apa? Karena beda mazhab doang ya, beda penafsiran doang. Makanya sangat bahaya sekali, guys, ya. Kalau saya perhatikan sekarang ini justru agama itu bisa memicu perang, karena apa? Kalau beda penafsiran, maka akan terjadi gesekan-gesekan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar. Ini sebenarnya yang mengakibatkan terjadi yang namanya perang, gesekan-gesekan. Kita menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, yang paling suci, ya. Kemudian kita menafsirkan suatu penafsiran itu, oh ini penafsiran yang paling bagus. Tapi kita lupa bahwa penafsiran itu adalah pendapat manusia. Misalnya nih Arab Saudi menafsirkan, oh seperti ini misalnya. Tuhan itu eh, duduk di atas karpet misalnya. Kemudian ada yang mengatakan, oh bukan di atas karpet, oh di samping karpet gitu. Cuman gitu doang perbedaannya, tapi kotok-kotokan gitu. Ya namanya penafsiran ya kan. Justru kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, saya tidak nyuruh yang nonton video itu tidak beragama ya. Justru agama itu paling cepet ya memicu yang namanya konflik kalau saya perhatikan. Karena apa? Karena doktrin ya. Jadi doktrin itu kan sangat berbahaya sekali kalau tidak hati-hati ya. Kalau misalnya nih ada yang mempelintir doktrin-doktrin tertentu ya, maka kita akan disesatkan gitu. Karena karena dalam beragama itu kita didoktrin untuk ya harus mempercayai sesuatu hal tanpa mau pertanyakan gitu. Cukup imani saja bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang paling benar, paling suci gitu. Ya kalau Tuhan mengatakan ini sesat, maka kita akan sesatkan gitu. Padahal kan itu kan penafsiran gitu. Ini yang sering menimbulkan konflik, guys, ya. Mohon maaf bagi yang nonton video nih ya. Jadi yang saya maksud itu tradisi dalam beragama, dan tradisi dalam beragama yang saya maksud itu adalah hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys, ya. Baper ya. Dikit aja kita kritik, maka mereka kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Bapernya sampai ke ulu hati. Menurut kalian gimana? Apakah musibah yang terjadi di Arab Saudi ini semacam ajab atau cobaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.